Halo semua, pada video ini kami akan membuat tutorial animasi matematika menggunakan PowerPoint dengan materinya ruas permukaan tabung. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Sixtia Amelia Mekeng, saya Glorianti Cohen, saya Yulia Ernawati Tudu. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita masuk dalam aplikasi PowerPoint, lalu pada slide awal dihapus kedua kotak teksnya, lalu pilih layout dan pilih title only. Lalu masukkan judul PowerPoint-nya yaitu luas permukaan tabung. Lalu tulisannya diubah ke font Times New Roman. Lalu selanjutnya copy paste tulisannya dan diganti dengan tulisan jaring-jaring tabung dengan ukuran fontnya 14. Lalu kita gambar lingkaran pertama dengan pilih menu insert, lalu pilih shapes dan gambar lingkaran yang pertama. Lalu menggambarkannya di slide. Berikutnya, gambar persegi panjang dengan cara yang sama pada gambar lingkaran. Lalu kita copy paste lingkaran pertama dan digambar di bawah persegi panjang. Jika sudah, selanjutnya kita membuat keterangan di setiap gambarnya dengan memilih menu shapes, lalu di bagian basis shape pilih garis lengkung dan masukkan di slide untuk gambar lingkaran pertama dengan keterangan namanya yaitu tutup tabung. Lakukan hal yang sama dan panah yang sama untuk selimut tabung dan alas tabung. Jika sudah, kita ubah warna lingkaran atau tutup dan alas tabung menjadi warna biru muda. Selanjutnya kita atur animasi dari masing-masing objek dan tulisan dalam slide ini dengan menggunakan menu animation. Di sini kita atur animasi sesuai keinginan kita dan mengatur urutan masuknya menggunakan
animation paint. Selanjutnya kita lanjut ke slide kedua, yaitu copy tutup tabung di slide 1 lalu tempel di slide kedua. Demikian juga lakukan hal yang sama untuk selimut tabung dan alas tabung, di copy lalu ditempel di slide kedua. Ditempel di slide kedua. Tutup tabung, kemudian pilih Shape Format, lalu pilih Rotasi 3D dan pilih yang paling terakhir. Lakukan hal yang sama untuk alas tabung. Setelah itu sesuaikan bentuk lingkaran. Kemudian tambahkan lagi 2 lingkaran agar jaring-jaring lingkaran terlihat menyatu. Lalu ubah 2 lingkaran dengan warna putih. Kemudian tambahkan persegi panjang yang berukuran kecil dan letakkan di tengah-tengah tabung. Lalu atur, pilih Shape Outline dan pilih No Outline. Lalu ubah warna lingkaran yang kedua, lalu pilih transisi dan pilih Morph. Lalu lanjut ke slide ketiga. Yang pertama, klik Shift, lalu klik di seluruh objek gambar,
di slide 2. Setelah itu ke menu Save Format. Lalu pilih Group, lalu copy gambar tersebut dan paste atau tempel di slide ketiga. Lalu ke slide kedua lagi, kita ungroup gambar yang sebelumnya. Kemudian di slide 3 kita ungroup juga gambarnya. Kemudian pilih tutup tabung, lalu pilih Shape Effects, pilih rotasi 3 dimensi, lalu pilih No Rotation. Kemudian atur bentuk lingkaran agar sesuai dengan ukuran tabung. Lakukan hal yang sama untuk alas tabung. Setelah itu ke menu Insert, lalu pilih Text Box, lalu ketikkan bagian-bagian tabung, ubah ukuran hurufnya dan pertebal hurufnya, lalu ubah fontnya jadi Times New Roman. Kemudian buat panah dengan masuk ke menu Insert, lalu pilih Shape dan pilih garis yang melengkung. Lalu masuk ke menu Shape Outline, pilih Arrows, lalu pilih panah yang arah ke kanan. Kemudian atur ketebalan garis. Lalu berikan keterangan nama pada bagian-bagian tabung. Lalu tambahkan beberapa panah pada bagian-bagian tabung. Kemudian kita buat beberapa garis putus-putus sebagai keterangan jari-jari, tinggi tabung, dan diameter tabung menggunakan garis lurus pada menu Shapes yang terletak pada menu Insert.
Selanjutnya, kita tambahkan kotak teks sebagai keterangan untuk R sebagai jari-jari dari tabung, kemudian T sebagai tinggi dari tabung, kemudian D sebagai diameter dari tabung. Kemudian, kita bisa mengatur animasi dari masing-masing objek dalam slide ini dengan masuk ke menu Animations, lalu pilih animasi untuk masing-masing objek sesuai dengan keinginan kita. Di sini juga kita bisa mengatur urutan masuk dari setiap objek dalam slide dengan menggunakan Animation Pane. Selanjutnya, kita tambahkan slide baru dengan klik New Slide, kemudian pilih blank atau halaman kosong. Kemudian, kita kembali ke slide 3 dan kita klik Shift, kemudian kita pilih objek tabungnya, yaitu mulai dari tutup tabung, selimut tabung, kemudian alas tabungnya. Kemudian kita ke Shape Format dan pilih Group. Setelah itu kita copy objeknya, kemudian kita ke slide 4 dan kita paste atau tempel objek tersebut. Kemudian di sini kita kembali ke Shape Format dan ungroup objek tersebut agar terpisah. Kemudian kita kembali ke slide ketiga dan juga ungroup objek tersebut. Kemudian di slide 4 ini, dengan objek-objek tersebut kita atur dan sesuaikan agar objek-objek tersebut membentuk jaring-jaring dari sebuah tabung. Kemudian kita tambahkan kotak teks dengan masuk ke menu Insert, lalu pilih Text Box. Di kotak teks ini kita tuliskan judul dari slide ini, yaitu rumus luas permukaan tabung. Kemudian tambahkan sebuah garis lurus dengan masuk menu Insert dan pilih Shapes. Kemudian kita atur garis tersebut, atur ketebalannya, atur warnanya, dan atur menjadi garis putus-putus dengan masuk ke menu Shape Outline. Setelah itu kita tambahkan beberapa panah dan juga kotak teks sebagai keterangan untuk rumus dari luas lingkaran dan
rumus dari luas persegi panjang. Caranya kita lakukan seperti pada beberapa slide sebelumnya. Kemudian luas dari tutup tabung itu sama dengan luas dari sebuah lingkaran. Di sini luas dari sebuah lingkaran adalah PR kuadrat. Di sini untuk menuliskan rumus tersebut kita dapat masuk ke menu insert, lalu pilih quick equation, kemudian masukkan rumus-rumusnya menggunakan fitur-fitur yang ada. Kemudian luas selimut tabung itu sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang sendiri adalah panjang kali lebar. Sehingga luas dari selimut tabung sendiri adalah 2 PR yang dari panjang persegi panjang dikalikan dengan T dari tinggi tabung atau lebar persegi panjang. Kemudian luas dari alas tabung sama dengan luas lingkaran. Hal ini sama juga dengan luas dari tutup tabung. Di sini kita tambahkan keterangan panjang dari persegi panjang ini adalah sama dengan keliling dari sebuah lingkaran. Kemudian lebar dari persegi panjang ini adalah tinggi dari sebuah tabung. Selanjutnya kita atur animasi dari masing-masing objek dalam slide ini dengan masuk ke menu animations dan pilih animasi yang kita inginkan untuk setiap objek pada slide ini. Kita juga dapat mengatur urutan masuk dari setiap objek dengan menggunakan animation pane.
Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa luas permukaan tabung secara keseluruhan itu adalah luas alas dan luas tutup dari tabung ditambah dengan luas dari selimut tabung. Di sini luas alas dan tutup tabung adalah pi r kuadrat karena terdapat dua lingkaran. Oleh karena itu dikalikan dengan 2 menjadi 2 pi r kuadrat. Ditambahkan dengan luas selimut tabung yaitu 2 pi r kalikan dengan T. Sehingga rumus luas permukaan tabung secara keseluruhan adalah 2 pi r kuadrat tambah 2 pi r kalikan T. Berikut ini adalah tampilan dari presentasi yang kami buat dari keseluruhan slide. Sekian video tutorial dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.